Oke, welcome everyone. Untuk skill yang pertama kali yang akan kita bahas di sini adalah listening. Dan listening ini akan selalu berurutan selama 1 minggu beserta ujiannya di akhir pekan. Jadi misalkan teman-teman ada kendala atau apa terkait materi, boleh langsung tanya. Atau kalau nanti ingatnya ketika sudah selesai kelasnya, masih ingin tanya, boleh tanya di grup juga ya. Oke, di sini referensi saya menggunakan Cambridge. Mungkin teman-teman sudah pernah menggunakan referensi Cambridge. Sebenarnya banyak sekali referensi, tapi saya lebih cocok ke Cambridge karena setelah beberapa kali pengalaman, dari pengalaman sendiri dan pengalaman member-member, soal-soal yang mirip dan kadang hampir beberapa pertanyaan sama, itu keluarnya dari Cambridge. Jadi saya lebih mantap ke Cambridge saja sih. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui bahwa di sini tidak akan membuat teman-teman jadi hebat ya. Terus, misalkan listeningnya jadi bagus banget atau jadi hebat, no ya. Jadi teman-teman batasi dulu harapannya karena pada dasarnya di sini adalah bimbingan. Bimbingan itu lebih menekankan ke pemahaman dan cara mengerjakan. Jadi kalau untuk keakuratan itu tidak akan pernah bisa instan. Semua butuh waktu. Jadi misalkan teman-teman sudah tahu caranya, teman-teman tetap harus melatih sendiri. Dan saya pikir seminggu itu nggak akan bisa cukup untuk melatih untuk mendapatkan target skor yang tinggi. Jadi semakin tinggi harapan teman-teman atau bench score-nya, makin sering teman-teman harus latihan. Tapi akan bermasalah lagi kalau nggak tahu caranya. Yang penting otodidak, pakai feeling gitu. Itu lebih berbahaya lagi juga karena jadi unpredictable kan. Jadi sama seperti halnya misalkan kursus mengemudi. Setelah kursus 10 kali pertemuan bukan berarti teman-teman bisa jago di jalan tol atau di jalan pantura, tetap nggak bisa. Teman-teman harus terbiasa dulu baru nanti tahu kondisi-kondisi haluan di samping kiri kanannya depan belakang itu akan tumbuh sendiri dan beradaptasi sendiri. Ya itu sama seperti belajar. Jadi banyak teman-teman yang cepat give up di tengah karena berpikir wah susah susah. Sebenarnya kalau ekspektasinya tinggi dengan latihan yang sedikit ya pasti di mana-mana susah. Jadi semoga sedikit pemberitahuan di awal itu bisa mengontrol teman-teman. Jadi nanti sebelum bisa self learning, teman-teman harus tahu dulu cara-caranya. Setelah itu baru mau belajar sendiri pakai kunci jawaban tetap aman karena teman-teman sudah tahu. Ya. Oke, next yang perlu kita bahas adalah bench score. Di sini adalah bench score description. Sebenarnya ada soalnya itu sekitar 40. Jadi teman-teman tahu berapa nomor yang harus teman-teman yakini bisa ketika teman-teman menargetkan ke bench score tertentu. 6,5 berarti ya sekitar 26 sampai 29 soal harus benar. Kalau 7 berarti ya 30 sampai 31. Terus gimana bisa tahu itu benernya kayak gitu? Sepertinya alasannya, teman-teman tahu alasannya. Kalau keakuratan tidak bisa, tapi setidaknya teman-teman itu sesuai requirement, sesuai syarat atau poin-poin yang sudah mantep itu apa? Udah selesai. Sisanya yang penting jangan kosong, jangan sampai kosong gitu aja. Tetap isi walaupun teman-teman ragu. Nah, di sini sebenarnya nanti bisa prediksi teman-teman. Misal nih, teman-teman mengerjakan 30 soal yakin karena sudah ada alasannya dan teman-teman ngerasa ini yakin karena alasan-alasan ini. Udah, oke. Setelah itu 10 sisanya teman-teman ngerasa susah, ya udah. Yang penting dikerjakan saja, yang penting jangan sampai kosong. Selesai. Itu kalau sudah diisi kemungkinan nanti ada faktor X yang tidak bisa disekolahkan di situ. Ya, mungkin karena teman-teman yang baik atau amal ibadahnya yang baik, tahu-tahu dapat hidayah. Nah, itu kan kita nggak pernah tahu. Tahu-tahu yang dongkrak yang dari 10 sisa tadi, itu kan juga nggak tahu. Yang penting jangan kosong. Udah selesai. Ada 40 soal, ada 4 section. Jadi satu seksi itu 10 soal. Seksi kedua atau part kedua 10 soal. Semakin tinggi seksinya atau levelnya makin susah. Jadi ada kemungkinan besar part 1 sama part 2 itu banyak teman-teman yang bilang itu mudah. Nah, berarti teman-teman punya potensi 20 soal. Jadi dapat skornya 5,5.
Part 3 sebenarnya mayoritas caranya sama. Soalnya itu cara mengerjakan sama. Topiknya saja yang beda. Kalau part 1, part 2 topiknya lebih ke general, tentang pemesanan atau mungkin tentang pembicaraan pesan hotel, pesan pesawat atau apa mau rekrut apa atau volunteer ya gitu. Tapi kalau udah part 3 dan part 4 itu biasanya ke akademis. Ya, biasanya tentang sejarah, tentang dosen, tentang penelitian, seperti itu. Nah, banyak yang bilang di part 3 dan 4 itu juga susah. Jadi kemungkinan teman-teman harus coba potensikan. Part 1, part 2-nya harus banyak benernya dulu. Baru part 3, part 4 usahakan juga memaksimalkan. Walaupun banyak yang nggak bisa, tapi saya yakin teman-teman nanti kalau terus-terusan mencoba dan tahu caranya, insya Allah pasti bisa. Oke, ini bench score-nya. Next. Listening summary. All students take the same test, both academic and GT. GT kan general itu ya, general ya, akademik yang general itu students take the same listening test, it's marked in the same way. Jadi sama untuk yang akademis maupun yang general sama untuk bagian listeningnya. 40 pertanyaan, ada 4 seksi yang sudah saya bicarakan tadi. Karakternya di sini ada two speakers. Kadang ada yang speaker sebagai narator saja, cerita aja sendiri, ada yang ngobrol, nah modelnya kayak gitu. Mayoritas yang ngobrol itu hanya di section 2 dan section 3, tapi itu mayoritas, bukan berarti seluruhnya sama. Sisanya adalah percakapan, jadi ngobrol. Dan mungkin bagi teman-teman perlu diketahui, di sini tidak ada pertanyaannya, tapi seperti summary, tahu-tahu blank gitu aja. Seperti sebuah kalimat tengah-tengahnya kosong. Jadi tidak ada pertanyaan ini harusnya apa ini, Wan. Tapi kita yang memahami sendiri konteksnya sehingga apa yang seharusnya melengkapi kalimat itu. Next, listening tip. Bagi teman-teman yang pemula, it's okay karena latihannya itu sebenarnya hanya 1 kali. Tapi kalau pemula, ulangi saja ya, 2, 3, 4, 5, nggak masalah. Sampai teman-teman itu paham konteksnya. Ingat, nggak perlu diterjemah ya. Kalau diterjemah nanti malah ribet. Jadi pahami saja. Kira-kira ketika dia ngomong itu maksudnya apa. Itu saja. Dan misalkan teman-teman sudah bisa memahami, targetnya adalah sekali putaran. Jadi sekali play, teman-teman langsung bisa berkonsentrasi antara mendengarkan dengan seksama dan membaca prediksi jawaban. You must practice completing the listening test by listening only once before your test. Maksudnya di sini sebelum tes, karena di sini preparation, ya silakan beberapa kali juga it's okay. When you are developing skills and vocabulary, you might want to practice listening more than once. This is fine when you are in training. Gak apa-apa, memang vocab atau pronunciation atau pengucapan kadang beda. Jadi teman-teman kalau pengen menguasainya dalam konteks vocab dulu sama kelancaran dulu nggak apa-apa. Karena memang pada dasarnya pemahamannya di sini memang harus fluent. Nah, fluent itu kan nggak mungkin langsung. Jadi memang oke. Jadi misalkan teman-teman yang sudah berpengalaman, coba saja sekali dan ukur untuk keakuratan berapa nomor yang benar. You will need to multitask. This means that you must be able to read the questions, listen for the answer, and write down words all the time. At the same time, you should practice doing this. Ya nggak ada lagi ya caranya selain practice dan practice. Transferring your answer, the answer sheet home before your test. Nah, sebenarnya ada answer sheet-nya ya guys. Jadi kalau 3 tahun yang lalu itu paper based, tapi saya yakin teman-teman sekarang lebih milih computer based. Jadi langsung nulis sendiri, nggak usah paper based. Right answer on the sheet, okay. Score calculated by number of point you get correct. Oke, jadi intinya jawab semuanya. Apapun kebingungan teman-teman, kalau udah lewat ya udah jawab seadanya. If you don't know an answer, guess. Always write something in the box or your answer sheet. Who knows, maybe you guess right. Kali aja tebakan teman-teman benar. Ini khusus yang terakhir ya guys, dalam arti yang terakhir, tadi kan saya bedakan dalam 2 konteks, yang tahu alasannya dan yang nggak tahu alasannya. Kalau nggak tahu alasannya, tebak saja.
Nah, you can write your answer using capital or lowercase letter. However, I recommend using all capital letters. Nah, ini sebenarnya tidak ada referensi yang khusus, tapi sebenarnya yang ada di Cambridge ini menggunakan capital letter ketika dibutuhkan. Jadi huruf besar itu hanya digunakan ketika memang diperlukan kata-kata tertentu itu menggunakan huruf besar. Contohnya kayak nama orang, nama negara, nama kota kayak gitu. Ternyata dalam konteks ini banyak yang merekomendasikan bahwa tulis saja huruf besar semuanya. Gitu. Walaupun itu tidak tertulis di buku secara referensi, ternyata it works ketika di official test itu yang direkomendasikan daripada nulis nanti nulis huruf besar terus kecil-kecil semua, kalau di tengah kata atau di tengah kalimat malah jadi permasalahan. Check the number of words you can have your answer. Each time question type changes, the number of words that the answer might change too. What does instruction mean? Please watch a video. Nah, instruksi akan selalu ada instruksi, jadi nanti saya akan tampilkan instruksinya seperti apa. Biasanya instruksinya ini berkaitan dengan nomor 9 dan 10. Ada batasan untuk menjawab. Misalkan di sini misalkan apa yang tulisnya? Ini apa namanya? Number atau word, one word misalkan gitu. Teman-teman pasti bingung satu kata atau satu nomor itu gimana. Nah, sebenarnya kalau hitungan tahun, hitungan nomor yang udah gede kayak gini, itu termasuk satu kata. Jadi bukan berarti terus satu ini kata, kosong lagi kata, terus berapa kata, no. Selalu dianggap satu bungkus satu paket. Hyphenated word, it's considered one word. Makanya kalau di hyphen itu jadi satu kata. Kalau nggak di hyphen, misalkan nggak ada slash yang di tengah itu jadi dua kata. A compound which is not hyphenated, tennis shoe, is considered two words. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Kita langsung mulai. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? No? Overall clear ya? Yes, sir. Oke, kita masuk ke section 1. Di section 1 di sini sudah ada instruksinya. Di bagian pojok kiri. Nah, one word or a number. Jadi teman-teman harus nulis jawabannya di sini. Atau jika memang disebutkan angka berapa, misalkan kayak angka tahun atau angka seperti nomor HP atau apa, itu sudah satu paket. Jadi tidak perlu khawatir bahwa itu hitungannya lebih dari satu nomor atau tidak. Semuanya sudah dibungkus satu paket. Oke, di sini sudah disediakan contoh juga. Nah, strateginya adalah nanti ketika narator itu membuka ini, apa itu namanya, membuka narasi teks atau intinya basa-basi di awal, sebenarnya teman-teman hanya perlu apa istilahnya, konsentrasi di awal saja, seolah-olah ini pertemuan pertama, jadi teman-teman, oh instruksinya kayak gitu. Nanti next exercises, teman-teman kalau ada narator yang membuka pembukaannya itu nggak perlu diperhatikan lagi. Karena apa? Yang penting adalah perhatikan perintahnya apa, setelah itu pelajari sebaik mungkin soalnya dan tebak kira-kira butuh apa. Misalkan take photos of the bla 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 that surround the lake. Berarti the ini kayaknya nama ini. Foto apa ya kira-kira, kan gitu. Nah, kalau sudah memahami konteks satu kalimat ini, berarti seolah-olah teman-teman nanti ketika audio play dimulai, teman-teman melihat sekilas saja udah paham maksudnya apa. Jangan sampai merasa memahamkan diri sendiri, setelah itu ada audio inti mulai, kita nggak paham maksudnya dia minta apa. Selalu ada tanda di sini, misalkan farm visit, cruise on a lake, misalkan kayak gitu, cost. Jadi pembahasan itu per ide, jadi per ide itu teman-teman harus notice. Notice jangan diterjemah per kata, tapi pahami dia ngomongin apa ya kira-kira. Maksudnya ngambil foto apa yang ada di sekitar danau ini ya, gitu. Jadi selalu pahamkan ke pemikiran ngambil foto apa sih di sekitar danau, baru sambil dengerin audio inti. Itu terus. Ketika sudah terjawab, biasanya belum masuk langsung ke nomor 2. Dia masih ada narasi lain, bla 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 bla. Teman-teman bisa
scanning lagi. Scanning bukan berarti sekali lihat langsung paham ya. Jadi teman-teman tadi kembali lagi ketika narator itu lagi membicarakan petunjuk, memberikan contoh, fokus saja ke pemahaman ini. Jadi seolah-olah soal ketika audio inti dimulai, soal itu udah kita ngelihatnya yang ketiga kali atau keempat kali. Diharapkan itu sudah paham. Jangan mencoba memahami soal ketika audio inti mulai, baru diterjemah, diprediksi. Wah, kehilangan audio inti nanti. Bisa kehilangan seperti itu. Oke, itu adalah teknik-tekniknya. Di sini akan dibagi jadi 2 kali. Bisa jadi nomor 1 sampai 4 dulu, setelah itu jeda 30 detik, dilanjutkan nomor 5 sampai nomor 10. 30 detik itu sebenarnya digunakan untuk melihat pertanyaan, memprediksi jawaban dan memahamkan ke diri sendiri, jadi sampai ingat betul maksudnya secara sederhana apa, setelah itu disesuaikan dengan audio inti. Nah, di sini nanti tulisan juga begitu bermasalah, biasanya ada yang spelling, misalkan mendengar kata yang sekiranya nggak pernah didengar atau asing, biasanya dibantu dengan spelling. Jadi A, B, C, D-nya itu teman-teman juga harus tahu. Tips dari saya, kalau menuliskan nama kode pos, nama sebuah kota, atau nomor HP, ketika teman-teman menulis, jangan dilihat tulisannya. Fokus saja ke suara, tapi tangannya juga ikut gerak. Ya, jadi misalkan 0895 gitu, jadi jangan dilihat angkanya, tapi tulis saja, tapi teman-teman fokus ke audio. Biasanya kalau pengalaman saya dapat angka 3 saja gitu. Habis itu saya lihat tulisan saya nulis, biasanya yang lain selanjutnya itu ketinggalan, udah kehilangan. Biasanya seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk pemanasan kita. Kita langsung masuk ke section 1. Jadi kita akan fokus ke section 1 dulu. Saya akan coba play, teman-teman coba tes apakah teman-teman kedengaran di sana. Cambridge English, IELTS 12. Is that clear all? Yes, sir. Yes, sir. Kak Rashid got mail. Okay. So let's get started. Saya akan play untuk nomor 1, separuh audio dulu ya. Dalam arti di sini kemungkinan 1 sampai nomor 4 dulu, baru nanti saya akan perjelas apakah teman-teman clear. Kalau clear kita bisa lanjut. Oke, let's get started. Tests 5 to 8. Published by Cambridge University Press and Cambridge English Language Assessment 2017. This recording is copyright. CD1. Test 5. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to Section 1. Section 1. You will hear a man inquiring in a tourist centre about activities suitable for families. First, you have some time to look at questions 1 to 4. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hi, can I help you?
I'd like to find out if you have any excursions suitable for families. Sure. How about taking your family for a cruise? We have a steamship that takes passengers out several times a day. It's over 100 years old. The cruise takes place on a steamship. So steamship has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Hi, can I help you? I'd like to find out if you have any excursions suitable for families. Sure. How about taking your family for a cruise? We have a steamship that takes passengers out several times a day. It's over 100 years old. That sounds interesting. How long is the trip? About an hour and a half. And don't forget to take pictures of the mountains. They're all around you when you're on the boat and they look fantastic. Okay. And I assume there's a cafe or something on board? Sure. How old are your children? My daughter's 15 and my son's 7. Right. Well, there are various things you can do once you've crossed the lake to make a day of it. One thing that's very popular is a visit to the country farm. You're met off the boat by the farmer and he'll take you to the holding pens where the sheep are kept. Children love feeding them. My son would love that. He really likes animals. Well, there's also a 40-minute trek round the farm on a horse if he wants. Do you think he'd manage it? He hasn't done that before. Sure, it's suitable for complete beginners. Good. And again, visitors are welcome to explore the farm on their own, as long as they take care to close gates and so on. There are some very beautiful gardens along the side of the lake which also belong to the farm. They'll be just at their best now. You could easily spend an hour or two there. Okay, well, that all sounds good. And can we get lunch there? You can, and it's very good, though it's not included in the basic cost. You pay when you get there. Right. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. Oke, itu tadi adalah bagian pertama dalam satu seksi. Nah, bagian pertama dalam satu seksi ada 4 nomor. Did you get it? Kak Roshid, aman? Ini saya yang ketiga ini agak nggak nangkep tadi. Tapi 3-nya dapat 1, 2, 4 berarti. 1, 2, 4 yang dapat. Nah, mungkin perlu pendalaman vocab. Oke. Kak Mai? Saya belum dapat satu pun karena belum terbiasa kayaknya. Oke. Apa maksudnya asing nggak? Kata-katanya asing atau mungkin terlalu cepat atau apa gimana? Maybe iya kayaknya terlalu cepat ininya pengucapannya dan Oke. switching. Oke, pelan-pelan kalau gitu. Kak Sofa, kok saya lihat keluar masuk? Iya, sorry, Sir. Nggak apa-apa sih. Mati listrik, iya. Oke. Wifi mati, data juga nggak bisa. Oke. Tapi, ya, Ya, dapat isinya. dapat. Ya, dapat. Oke. Ya, semoga nanti kalau memang trouble banget ya ikut yang malam untuk latihan ulangan lagi ya. Oke. Oke. Berarti sudah lumayan baik, tinggal Kak Mei yang belum terbiasa. Kak Mei memang harus lebih pelan lagi sebenarnya, tapi nggak ada yang lebih pelan, bakalan lebih cepat banyak. Jadi mungkin nanti bisa ngikuti pembahasannya, alurnya, jadi atau nanti bisa di play sendiri maksudnya apa. Nanti kan saya share juga ini buat apa namanya PPT-nya, jadi bisa dipelajari sendiri. Nanti bisa ditulis atau dicatat apa yang sekiranya suaranya atau susah atau bagian mana yang kiranya nggak mudeng atau nggak paham, nanti bisa dikirim di grup, nanti kita akan bantu. Oke. Dari di sini, sekali lagi teman-teman sebelum menjawab harus menguasai arti-artinya dulu atau maksudnya. Kalau enggak, nanti malah susah. Oke, sekarang masuk ke nomor 5.
Di sini nomor 5, titik-titik ya, titik-titik is provided. Jadi kayaknya di sini ada sebuah benda deh yang disediakan. Tapi apa ya kan gitu. Cyclists explore the back road. Nah, ini buat apa itu? Buat sepedaan ya. Apa yang disediakan? Only suitable for cyclists who have some. Nah, hanya cocok untuk para rider, maksudnya para pengendara sepeda ini ya. Who have some, yang memiliki apa? Titik-titik. Bikes can be hired from, sepedanya bisa dirental di. Terus di sini adalah cyclist need, jadi kebutuhan-kebutuhan sepedanya itu kalau mau bersepeda aja apa aja, repair kit, food and drink, titik-titik can be hired atau bisa disewa. There are no bla 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 or accommodation in the area. Nggak ada apa nih, sama akomodasinya juga nggak ada. Total cost for whole family cruise and farm visit, ini harga kalau mau mengunjungi seluruh keluarganya. Oke, saya anggap teman-teman sudah paham untuk jenis-jenis pertanyaannya. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk mendengarkan audionya. Ini akan ada 30 detik lagi buat teman-teman mantau sekali lagi dan memantapkan. Setelah itu dia akan berputar sendiri. Oke, let's get started. Now listen and answer questions 5 to 10. So, is there anything else to do over on that side of the lake? Well, what you can do is take a bike over on the ship and then go on a cycling trip. There's a trail there called the Back Road. You could easily spend 3 or 4 hours exploring it, and the scenery's wonderful. They'll give you a map when you get your ticket for the cruise. There's no extra charge. What's the trail like in terms of difficulty? Quite challenging in places. It wouldn't be suitable for your 7-year-old. It needs someone who's got a bit more experience. Well, my daughter loves cycling, and so do I, so maybe the two of us could go, and my wife and son could stay on the farm. That might work out quite well. But we don't have bikes here. Is there somewhere we could rent them? Yes, there's a place here in the city. It's called Ratcheson's. I'll just make a note of that. How do you spell it? Ratchesons. It's just by the cruise ship terminal. Okay. You'd also need to pick up a repair kit for the bike from there to take along with you, and you'd need to take along a snack and some water. It'd be best to get those in the city. Fine. That shouldn't be a problem. And I assume I can rent a helmet from the bike place. Sure, you should definitely get that. It's a great ride, but you want to be well prepared because it's very remote. You won't see any shops round there or anywhere to stay, so you need to get back in time for the last boat. Yeah. So what sort of prices are we looking at here? Let's see. That'd be 1 adult and 1 child for the cruise with farm tour. That's $117, and an adult and a child for the cruise only, so that's $214 altogether. Oh, wait a minute. How old did you say your daughter was? 15. Then I'm afraid it's $267 because she has to pay the adult fare, which is $75, instead of the child fare, which is $22. Sorry about that. That's okay. So how do we find out? That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. Half a minute, 30 second untuk ngecek apakah jawabannya sudah yakin apa belum. Boleh dikupas-kupas lagi kira-kira apa. Oke, let's check. Kak Roshid, berapa nomor yang sudah terjawab?
Ini ada berapa ya? Total 4 ya. keseluruhan, total keseluruhan Total keseluruhan 9 ya. 9. Oke, bagus sudah. Kak Mei, Cuman 3, tapi itu nggak tahu betul atau tidak. oke. Nggak apa-apa, masalah bener apa salah nanti. Kak Vira, 7. Oke, 7 lumayan. Oke, nah sekarang kita akan bahas jawabannya. Untuk Kak Mei nanti boleh ini disendirikan dulu, maksudnya kunci jawabannya disendirikan dulu. Terus nanti malam misalkan mau ikutan lagi atau mau belajar sendiri lagi, bisa diputar-putar lagi, maksudnya apakah sudah sesuai ya dengan kunci jawabannya, itu boleh. Oke. Next, kita akan bahas nomor 1. Let's try. Kak Roshid. What's your Mountains. answer? Okay, can you help me to spell it, please? Mountains. Okay, wait a second. What happens there? Mountains is, I think it's plural. Yeah. Mountains. Okay, that's correct. The answer is mountains. Number 2. Kak Mei dapat number 2? Oh, No. Okay, Kak Vira? Horse. Yeah, how you spell it? H-O-S-E. Okay, horse. Okay. Number 3, Kak Roshid? I'm not sure, but I answer Nero. Narrow? No. Visitors can walk in the farms, bla bla bla. Jadi para pengunjung itu bisa berjalan di titik-titik yang masih ngikut sama peternakan. Narrow? Garden. Yes, that's the answer. Garden? Oh, Garden, okay. yes. It's singular or plural? Singular. Sebenarnya di sini ditaruh pun S, it's okay itu karena konteksnya di sini opsi. Opsi itu dalam arti boleh ditunggalkan atau boleh dipluralkan. Ada yang boleh, ada yang ketika bermain S nggak boleh. Dalam arti kalau memang harus pakai S, ya pakai S, ada yang enggak. Tuh. Kebetulan kali ini opsi boleh. Oke, number 4. Kak Mei mungkin udah selesai? no. Ngechat. Oke. Kak Rosid? Number 4. Lunch. Okay, how you spell? Lunch. Okay. Next one. Kak Vira, number 5. Not yet, sir. Oke, Kak Mei, number 5. Mungkin tahu? What is that? Oke, no. Kak Rosid mungkin tahu? Maps. How you spell? MAP. Oke, maybe. Loh, bentar. Kenapa ini kok? I'm not sure if it is singular or plural. Kan udah ada E. Oh yes. Oke. Number 6, Kak Vira. You know? Okay. Yes. Because you have some bad connection, so your voice is not reaching here. Perhaps Yes. you need to do something. Suaranya putus-putus. Oke, jadi belum nyampe. Atau mungkin di chat saja nggak apa-apa. Kak Mei mungkin tahu
Nomor 6. I don't know. Still ya. Tadi katanya dapat 3 di nomor berapa? Kayaknya salah, sir. Di nomor Kok yakin 8, salah? Nggak apa-apa sebenarnya. di nomor 8 sama 10. Nomor Oh ya wes nanti berarti jatahnya nomor 8 sampai 10. Oke. Kembali ke Kak Rosid. Number 6. Number 6 is experience, I think. Oke, how you spell? Singular. EXPERIENC. ENC. No, no, no. Experience. Experience. Maybe using S Should be because yes, because there are some word. some, right? Yes. Oke. Number 7, Kak Vira. Ini tadi. I miss. I Oh, miss ini ya. Oke. yes. For spelling. Oke. Kak Rosid, Ration. how you spell? RATCHSONS. Ration. Berarti kurang E-nya. Ah. Nanti saya kirim audionya, you may try to. Oke. Number 8, silakan Kak Mei. Ini tadi katanya udah nih Kak Mei. Yo. Saya jawabnya water, but saya lihat ada food and drink. Maybe that's not answer. Iya, that's not the answer. Hmm, Jadi ini perlengkapan ini. yes. Yeah. Helmet. Yes. How you spell? HELMET. Bentar, ini kenapa sih laptop saya kok loncat-loncat ini kursornya? Wah, ini tuh. Oke. Betul lah. Number 9. Kak Rosid. I didn't answer, but I just transportation. No. Shops. Okay. What's that? Shops. How you spell? SHOPS. Ya, nggak ada toko. Oh, Kalau sepedaan gunung nggak ada toko ya. I missed the sentences this one. Oke. Last one, Kak Mei tadi katanya udah. I answered is $2,040. $2,040. Is it right? Hampir benar, tunya yang benar. 17. 17 juga salah. Tuhan Gimana? 200? 270. Salah juga. 240. Salah juga. Oke, let's listen lah. Mumpung dikit ini. Too many. Too many number. Yes, too many numbers. So Ah. it's not enough to That is the do trap. the That yes. is the trap ya. Jadi nanti teman-teman akan mengetahui itu biasanya di bagian part 3 atau section 3 itu ada pilihan ganda. Di mana pilihan ganda itu jawaban semuanya dijawab. Jadi kalau teman-teman pakai similar sound, dan nanti bingung, lu kok semua kejawab ya? No, this is about understanding, comprehension. Now turn to section 2. Oke, bentar ini, kenapa sih nyela dia? Oke, jadi sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh biasanya muncul di bagian part 3, di mana jawaban sudah disebutkan semua sama naratornya, sedangkan kita cross-check-nya semua kejawab. Akan ada beberapa kata atau mungkin satu tanda kata yang membuat jawaban yang paling yakin atau paling benar itu cuma satu sebenarnya. Nah, itu buat pengetahuan saja buat teman-teman ya. Kita lihat harga untuk whole family. Just make a note of that. How do you spell it? RA to take along with you, and you don't see any shops round there or anywhere to stay, so you need to get back in time for the last boat. Yeah. So what sort of prices are we looking at here? Let's see. That'd be 1 adult and 1 child for the cruise with farm tour. That's
$117. 117 itu untuk adult. one adult ya, one kid, one adult. One kid, one adult. And an adult and a child for the cruise only, so that's $214 altogether. Nah, kalau ditambah satu dewasa lagi, 214. Nah, sebenarnya jawaban teman-teman benar, cuman yang whole family. Oh, wait a minute. How old did you say your daughter was? 15. Then I'm afraid it's $267 because she has to pay the adult fare, which is $75, instead of the child fare, which is $22. 75. Berapa tadi? Ada yang tahu? 275. Belum benar. Belum benar juga. 267. Yes, 267. Coba kita ulangi. 77 kurang 2 267. 67. $17, and an adult and a child for the cruise only, so that's $214 altogether. Benar. Oh, wait a minute. How old did you say your daughter was? 15. Then I'm afraid it's $267. 267. 67. Clear ya? Ah, Nah, mungkin memang seperti ini latihannya. Jadi sekali lagi, jangan ngambil jawaban berdasarkan suara yang sama, berdasarkan prediksi di awal. Prediksi di awal itu sudah ada angka yang disebutkan. Tetap hati-hati. Makanya fungsinya untuk memahami soal itu seperti itu. Karena di sini itu whole family, keluarga yang menanya tadi. Sebenarnya di sini kalau cuma satu kid, 2 dewasa berapa kan gitu. Nah, tadi ditanyain sama si cewek, emangnya keluarganya berapa? Ada orang 15 orang tadi. Nah, makanya tadi jumlahnya di total semua itu berapa. Nah, ada 3 jumlah harga atau currency. Di situ memang wajar sering teman-teman bagi pemula, tapi nanti kalau udah 2 kali, 3 kali latihan, saya yakin teman-teman nggak akan kejebak seperti ini lagi. Oke. Berapapun benernya teman-teman, ini masih section 1, jadi nanti hitungannya kalau bisa kita akan latihan sesering mungkin untuk section 1, section 2, section 3, section 4. Dan misalkan teman-teman masih kebingungan, tetap pelan-pelan di play, di pause dulu, berhenti, pahami, diulangi lagi, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai menerjemah per kata. Kalau teman-teman masih satu paragraf gitu, misalkan satu ide gini aja, masih tetap bingung, teman-teman butuh bimbingan khusus. Karena apa? Dia harus dipelankan lagi, dan mencoba memprediksi arti dulu. Dulu saya ngajarnya kayak gitu. Bagi teman-teman yang sama sekali nggak dapat ketika satu ide ini. Misalkan farm visit ada 3 ini, nggak dapat sama sekali. Nah, akhirnya saya pelankan lagi, tapi itu bukan kelas reguler karena nanti nggak akan seimbang. Di situ kelas privat, makanya saya akan coba minta menerjemah atau memprediksi pembahasan semuanya apa. Ya kadang diputar 2, 3, 4 kali sampai dia paham. Kalau bisa terus-terusan kayak gitu, lama-lama dia bisa ngikutin audionya. Nah kayak gitu. Jadi yang sabar, bagi yang belum bisa kayak Kak Mei belum bisa ngikutin karena terlalu cepat. Misalkan Kak Vira jaringannya juga macet-macet. Misalkan Kak Roshid, misalkan tadi kayak salah dengar, but it's okay karena masih awam. Kita nanti akan insya Allah bertemu lagi. Kalau teman-teman mau gabung di jam 7 lagi, akan diulangi lagi mungkin kelas ini juga. Nah, tapi bisa jadi kalau memang terlalu cepat teman-teman nanti di sana, jadi kita bisa langsung masuk ke section 2 juga. Oke, gitu ya guys ya. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan dulu sampai saat ya, ini. ini nih nomor 8 tadi. Ini kan ada dalam kurungnya ini kan be hired gitu. Tadi agak ragu mau jawab helmet, tapi ya udah terpaksa helmet gitu. Ternyata benar. Bisa disewa. Oh, ini hired itu kan untuk makhluk hidup bukan sih? Akan banyak ditemui kalau sudah masuk ke sini. Hire itu bukan hanya untuk orang saja yang bisa disewa atau dikontrak ya. Jadi konteks dia akan berubah ketika posisinya juga berubah. Contohnya kayak combat itu kan memerangi atau melawan gitu ya. Itu nanti tidak hanya untuk pertarungan saja. Untuk problem juga bisa. Combat the problem, maknanya seperti solve.
Nah, jadi dengan belajar reading, belajar listening, kita akan ketemu hal-hal yang biasanya kita gunakan di general, biasanya tidak boleh gini. Budaya mereka boleh. Ada yang memperbolehkan kayak gitu. Jadi bikin agak gimana ya, sempat ini benar apa enggak gitu. Nah, that's okay. Pengetahuan, tambah pengetahuan, ya kan? Oke, thank you Mas Teh. Oke, mungkin cukup sekian kali ini pertemuannya, kita sampai section 1 saja dulu. Kita lanjut nanti di pertemuan yang akan datang. Semoga bisa jadi lebih baik lagi, dan semoga bimbingannya ini teman-teman bisa ada pemasukan dan progres juga. Tetap sabar, tetap semangat. Semoga dimudahkan dalam segala pembelajaran ya. Insyaallah, amin. Thank you. So, thank you for joining today. Have a great day and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye everyone. See you. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome. Izin live. Ya.